Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sofyan Prayoga dengan NIM 22416261201170 MN22L. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Studi Kelaikan Bisnis Studi Kasus Jasa CPHS Gor Badminton. Baik, yang pertama di sini ada latar belakang. Di era globalisasi saat ini, kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan kebugaran semakin meningkat. Olahraga bukan hanya menjadi sarana untuk menjaga kesehatan, tetapi juga sebagai bentuk rekreasi dan hiburan. Badminton sebagai salah satu cabang olahraga yang paling populer di Indonesia, memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan usia. Dengan prestasi yang sering diraih oleh atlet badminton Indonesia di tingkat internasional, minat masyarakat terhadap olahraga ini semakin tinggi. Hal ini menciptakan peluang bagi bisnis jasa penyewaan lapangan badminton, termasuk pendirian CPHS Gor Badminton. Badminton merupakan salah satu olahraga terpopuler di Indonesia dengan banyak prestasi di tingkat internasional. Hal ini menciptakan permintaan yang tinggi untuk fasilitas olahraga, khususnya lapangan badminton. Penelitian menunjukkan bahwa kesulitan dalam menyewa lapangan saat ini menjadi masalah umum di kalangan penggemar olahraga, sehingga membuka peluang untuk usaha penyewaan lapangan badminton. Baik, di sini ada identitas perusahaan. Bisa kita lihat di sini nama perusahaan CPHS Gor Badminton, merek dagangnya HS Gor Badminton, jenis usaha yaitu di sini jasa, kegiatan usaha menyediakan layanan jasa olahraga. Untuk alamatnya sendiri di sini di Perum Bukit Sukasari Residen, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemilik Sofyan Nur Prayoga. Baik, selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama di sini ada owner, manajer umum, bidang pelatihan, bidang operasional, dan bidang keamanan. Baik, di sini ada aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama di sini ada analisis potensi peluang pasar dan estimasi permintaan pasar. Menghitung calon konsumen dilihat dari lingkungan. Bisa kita lihat di tabel berikut ini, yaitu tabel analisis potensi pasar. Untuk calon konsumen di sini ada pelajar SMP, pelajar SMA, mahasiswa atau mahasiswi, karyawan, dan masyarakat. Untuk totalnya di sini ada 1269. Kedua, di sini ada analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu pelajar SMP dan pelajar SMA. Karena tempat HS Gor Badminton berdekatan dengan sekolahan. Bisa kita lihat di tabel kedua yaitu analisis potensi yang dipilih. Untuk konsumennya di sini yang dipilih yaitu pelajar SMP dan pelajar SMA dengan total 284. Selanjutnya di sini ada aspek finansial, kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja pada CPHS Gor Badminton dijelaskan pada tabel di bawah ini, yaitu perputaran modal kerja, kebutuhan modal kerja per tahun, total investasi, jumlah kebutuhan dana, periode perputaran balik modal dana. Di sini jumlah bulan dalam setahun 12 bulan, periode perputaran modal kerja 2 bulan. Kedua, di sini ada cash flow, cost of capital, penyusutan sama dengan investasi dikurangi modal kerja dibagi umur ekonomis sama dengan 121 juta 350 ribu rupiah dikurangi 100 juta dibagi 5 tahun sama dengan 21 juta 350 ribu rupiah dibagi 5 tahun sama dengan 4 juta 270. Biaya penyusutan yaitu sebesar 4 juta 270 per tahun. Selanjutnya di sini ada tabel cash flow cost of capital. Biasa kita lihat tabel di sini menunjukkan dari tahun 2021 sampai dengan 2025 dan untuk total PP kas bersih yaitu 166.573.500. Analisis by period. Investasi sama dengan 121.350.000 rupiah. Kas bersih tahun pertama
54.270 dan 67.080.000. Kas bersih tahun kedua yaitu 55.770, 11.310. Karena sisa tidak dapat dikurangi proses tahun ketiga, maka sisa proses tahun kedua dibagi proses tahun ketiga yaitu PP sama dengan, maka payback period adalah 2 bulan. Appearing rate of return total EAT sama dengan 50 juta ditambah 51.500 ditambah 52.100 ditambah 52.250 ditambah 52.400 sama dengan 500 sama dengan 258.250. Rata-rata EAT sama dengan rata-rata investasi sama dengan ARR dibulatkan menjadi 85%. Aspek manajemen dan operasi. Manajemen dan operasi gedung olahraga badminton melibatkan berbagai aspek yang penting untuk memfasilitasi untuk memastikan fasilitas berfungsi dengan baik dan memenuhi kebutuhan pengguna. Berikut adalah penjelasan mengenai aspek-aspek tersebut. Pertama, di sini ada aspek perencanaan, mencakup visi dan misi, dan juga tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk visi misi, GOR harus memiliki visi dan misi yang jelas seperti meningkatkan kualitas sarana olahraga dan memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat. Tujuan jangka panjang jangka pendek dan jangka panjang, CPHS badminton ini menetapkan tujuan yang realistis seperti peningkatan jumlah pengguna atau penyelenggaraan turnamen serta pengembangan fasilitas. Kedua, di sini ada pengorganisasian. Pengorganisasian berfokus pada struktur organisasi yang efektif. Struktur organisasi menyusun struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan GOR, masuk penempatan karyawan di posisi yang tepat, misalnya kepala seksi sarana prasarana, bertanggung jawab atas operasional harian, tanggung jawab dan otoritas. Setiap anggota tim harus memahami tanggung jawab mereka serta otoritas dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya di sini ada aspek teknik dan operasi. Pertama, di sini ada pemilihan lokasi. Lokasi ini rencananya terletak di daerah Karawang Timur. Hal ini dikarenakan letaknya yang sangat strategis dan berada di daerah perkotaan yang di sekitarnya terdapat lingkungan sekolahan, kawasan industri, dan pemukiman masyarakat, sehingga menciptakan dua potensi pasar yaitu pelajar SMP atau SMA, karyawan, dan masyarakat umum. Kedua, di sini opening hours. HS GOR Badminton akan buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam, kecuali hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. HS GOR Badminton libur pada hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, Natal, Waisak, Nyepi, dan ditambah perayaan Tahun Baru. Selanjutnya di sini ada tata letak. Bisa kita lihat di sini untuk tata letak HS GOR Badminton. Selanjutnya di sini ada aspek teknik dan operasi. Pertama, di sini ada peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Bisa kita lihat di tabel pertama. Untuk nama barang di sini ada lapangan, tiang net, shot lock, raket, sepatu badminton, kaos kaki, baju dan celana olahraga, handuk, string cadangan, kursi wasit, papan skor, manual, lampu pencahayaan, ruang ganti. Selanjutnya di sini ada kelengkapan administrasi. Di sini ada nama biaya perizinan, biaya listrik, biaya air, biaya internet, ATK, soruko, biaya perawatan, biaya promosi, gaji manajer, gaji karyawan, gaji pelatih, dan gaji cleaning service. Selanjutnya di sini ada analisis dampak lingkungan hidup. Identifikasi dampak lingkungan hidup. Kegiatan usaha seperti pengelolaan fasilitas olahraga dapat mengaruhi lingkungan melalui beberapa cara, termasuk penggunaan lahan, kualitas udara, dan bising. Selanjutnya di sini ada analisis aspek lingkungan. Dalam melakukan analisis penting untuk mengevaluasi berbagai aspek lingkungan, termasuk aspek fisik, aspek biologis, dan aspek sosial. Aspek fisik di sini kualitas tanah, air, dan udara di sekitar lokasi. Dan aspek biologis dampak terhadap flora dan fauna lokal. Untuk aspek sosial pengaruh terhadap masyarakat sekitar, termasuk potensi peningkatan ekonomi dan dampak sosial dari keramaian. Ketiga, di sini ada konsultasi publik, melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Sangat penting hal ini dapat dilakukan melalui sosialisasi dan forum diskusi untuk meningkatkan efisiensi
dari berjalannya kelangsungan usaha jasa CPHS Gor Badminton. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.